Humanisme. Saya punya pengalaman menarik. Waktu itu dalam satu acara bersama para wali murid sekolah anak saya di kawasan Aston, Birmingham tahun 1998. Setelah kenalan dengan saya, salah seorang ibu bertanya, "Anda belajar apa?" Saya jawab, "Teologi." Dia menukas, "Oops, if you want to have a friend, don't talk about religion and politics." Mendengar teologi, ia seperti terkejut dan menjadi tidak bersahabat lalu meninggalkan saya. Lama saya termangu dan bertanya-tanya, ada apa dengan agama? Mengapa agama tidak jadi alat persahabatan? Saya terus memendam pernyataan itu selama saya di Inggris. Kini saya baru mengerti, sensus tahun 2001 di Inggris menunjukkan sedikitnya 15,5% penduduknya tidak beragama. Survei Kementerian Dalam Negeri Inggris tahun 2004 menyatakan 22% penduduknya tidak percaya pada agama. Survei yang lain menunjukkan 30-40% penduduk Inggris mengaku ateis dan agnostik, dan 65%-nya pemuda. Polling Ipsos Mori bulan November 2006 membuktikan 36% penduduk Inggris menganut paham humanisme dalam soal moralitas. Itulah sebabnya mengapa di Inggris orang lebih banyak konsultasi ke The British Humanist Association daripada ke pastor di gereja. Wali murid di kisah di atas itu mungkin seorang humanis. Humanisme ternyata seumur peradaban barat. Istilah humanisme tercipta tahun 1808. Aslinya bahasa Italia humanista yang berarti guru atau murid sastra klasik. Tapi cikal bakalnya dapat dilacak dari Yunani kuno, Romawi dan Renaissance abad ke-14. Semangat mengkaji filsafat, seni sastra klasik sangat tinggi. Keyakinan mereka pada kekuatan individu dan kemampuan manusia untuk menentukan kebenaran cukup kuat. Lucunya, paham yang mencibir agama itu datang dari dalam agama. Adalah Kardinal Pelagius yang mulai berwacana bahwa manusia punya kapasitas untuk berkembang sendiri tanpa Tuhan, bisa tahu baik buruk dengan akalnya. Mula-mula Jerome dan St. Augustine yang mengkritik, tapi ketika Pelagius tidak percaya pada doktrin dosa warisan original sin dan menolak doktrin predestinasi Calvinisme yang menganggap melawan gereja, Roma dan The Council of Orange tahun 529 akhirnya memfatwakan ide Pelagius itu sesat. Tapi waktu itu belum ada kelompok liberal yang membela Pelagius dan mentololkan petinggi Roma seperti kalangan liberal di sini yang mentololkan MUI. Anehnya, meski difatwa sesat, wacana Pelagius terus menghiasi perjalanan sejarah Katolik abad pertengahan, mengiringi dendang humanisme Renaissance dan memotivasi liberalisme modern. Protestan yang kata Weber memendam jiwa kapitalisme itu langsung bersahabat dengan humanisme. Sebab worldview humanisme, Protestan dan kapitalisme sejalan. Perkawinan Kristen dan humanisme seperti tidak tertahankan lagi. Humanisme Kristen, Christian humanism akhirnya lahir, tapi seperti ada kelainan genetik, teologinya diubah menjadi berorientasi kemanusiaan. Anak cucu Pelagius pun bermunculan. Teolog Belanda Erasmus, pengarang Inggris, dan juga penganut Katolik Roma Thomas More, penulis Perancis Rabelais, sastrawan dan cendekiawan Italia Francesco Petrarch, dan Giovanni Pico della Mirandola adalah humanis Kristen Tulen. Zaman pencerahan dan rasionalisme di abad ke-18 serta kebebasan berpikir abad ke-19 telah memelas humanisme menjadi berwajah modern. Pergumulan antara agama, modernisme, dan humanisme terus berlangsung. Awalnya humanisme berteduh di rumah agama, tapi kemudian meninggalkan dan memaki agama. Di Inggris, perkawinan humanisme dan agama awalnya masih bisa dipertahankan. Organisasi humanisme paling awal bernama Humanistic Religious Association didirikan di London tahun 1853. Namun, ketika buah perkawinan itu membesar di zaman pencerahan dan rasionalisme di abad ke-18 dan 19, ia berwajah modernis dan meninggalkan agama. Perkumpulan humanis bernama The British Humanist Association tidak lagi memakai sifat religius. Claire Rennes, wakil presidennya, mengaku seperti pindah rumah ketika bergabung dengan organisasi humanisme itu. Alasannya, dalam humanisme tidak ada intimidasi seperti dalam agama. Sewaktu Salman Rushdie menulis The Satanic Verses, tidak ada yang sadar bahwa agama sedang dihabisi seorang humanis sekuler. Dalam sebuah acara Nightline TV ABC pada 13 Februari 1989, terus terang dia menyatakan, "Saya tidak percaya pada mereka yang mengklaim tahu seluruh kebenaran dan mencoba memaksa dunia ini agar ikut kebenaran itu." Lebih jelas lagi dalam pernyataan di New York Review tanggal 2 Maret 1989. Jadi dia sebenarnya telah berada di luar agama dan menjadi humanis sekuler. Dan melalui karyanya Satanic Verses, saya mencoba memberi visi sekuler dan humanis terhadap agama besar ini. Maksudnya Islam, katanya dalam New York Review 2 Maret 1989. Di barat, anak yang telah dewasa memang berhak minggat dari rumah.
Orang beragama berhak murtad. Di Amerika, humanisme seperti anak nakal. Organisasi pertamanya berdiri Februari 1877, tidak sudi memakai kata religius. Pemerakarsanya FCS Schreiner didukung oleh Charles Francis Potter, dipengaruhi oleh doktrin pragmatisme William James. Organisasinya didirikan Paul Kurtz, mantan editor majalah The Humanist, jelas-jelas bernama The Council of Secular Humanism. Demikian pula Humanist Society of New York yang didirikan Charles Francis Potter tahun 1929 juga sekuler. Penasihatnya Julian Huxley, John Dewey, Albert Einstein, dan Thomas Mann. Ini disusul oleh kelompok-kelompok seperti The Council of Democratic and Secular Humanism dan The American Rationalist Federation dan sebagainya. Doktrinnya filsafat naturalisme yang menolak semua pernaturalis, modalnya akal dan sains, alat penyebarnya adalah demokrasi, dan semua itu demi kepentingan kemanusiaan. Di era globalisasi dan teknologi modern, saat mana agama kehilangan otoritasnya, humanisme talak 3 dari agama. Fenomenanya terlihat ketika Potter bersama istrinya Clara Cook Potter berani menerbitkan buku aneh tahun 1930 berjudul Humanism, A New Religion. Disinilah humanisme tidak hanya pindah rumah dari agama, tapi sudah menjadi rival agama. Ini tidak hanya mensekularkan agama, tapi mengagamakan paham sekuler. Inilah agama yang tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Tidak aneh jika kemudian fatwa tentang kemanusiaan kini disebut humanisme. Dari awal humanisme memang sudah berwatak sekuler, tapi resmi berwajah sekuler ketika berdiri The Council of Secular Humanism oleh Paul Kurtz, mantan editor majalah The Humanist. Karena sekularisme inklusif dalam modernisme, humanisme modern dan humanisme sekuler sama saja. Garda depannya adalah kelompok-kelompok seperti The Council of Democratic and Secular Humanism dan The American Rationalist Federation. Doktrinnya filsafat naturalisme yang menolak semua supernaturalis, andalannya akal dan sains, demokrasi dan kepentingan kemanusiaan. Paul Kurtz dan Potter mungkin sudah lama berwacana bagaimana menghabisi agama. Bapak-bapak, marginalisasi agama oleh humanisme modern dan sekuler terus berlangsung. Ketika globalisme dan teknologi modern bangkit, kekuasaan agama jatuh, humanisme religius pun kehilangan watak religiusnya. Namun watak humanismenya sejak awal telah menggugat agama itu akhirnya tidak dapat menutupi identitasnya. Humanis adalah ateis. Faktanya semua aktivis humanis tidak sungkan lagi mengklaim dirinya ateis dan agnostik. Robert G. Ingersoll, seorang humanis sekuler, terang-terangan berkata, "Kini saya yakin hantu, ghost, dan Tuhan God adalah mitos. Aku bebas berpikir dan berbuat apa saja. Aku bebas." Bagi humanis sekuler tidak perlu lagi teriak haleluya. Jika ia muslim, pasti ia benci dengan yel Allahu Akbar. Lucunya, humanisme religius sama-sama menandatangani Manifesto Humanis 1 dan 2 tahun 1933 dan tahun 1973. Tapi kedua manifesto itu dihegemoni humanisme sekuler, sementara humanisme Kristen sudah dikuasai oleh Unitarianisme dan Universalisme, suatu organisasi keagamaan liberal di bawah gereja The Unitarian Universalist UU Amerika Utara. Kelompok Unitarian yang liberal ini telah dianggap telah keluar dari Kristen. Puncak kemenangan humanisme sekuler terjadi tahun 2008. Pemerintah Inggris pada tanggal 8 Mei 2008 menyetujui Undang-Undang Kriminal, Keadilan, dan Keimigrasian. Undang-undang itu mengandung amandemen untuk menghapus larangan penistaan agama. Hak istimewa gereja dan agama tidak sesuai lagi dengan masyarakat Inggris modern. Undang-undang ini benar-benar bertujuan menjaga masyarakat beserta hak-hak mereka dan tidak melindungi pemikiran dan kepercayaan mereka dari kritik. Meski demikian, buku Potter berjudul Humanism, New Religion masih dicibir kalangan gereja di Amerika. Mereka membuat artikel pelesetan berjudul Humanism, The Atheist Religion. Bibelnya Manifesto Humanism. Objek sembahannya manusia, pendeta dan misionarisnya para pendidik, seminarinya guru-guru sekolah, gerejanya universitas. Mungkin jihadnya adalah memerangi agama. Akhirnya manusia sudah bukan makhluk Tuhan, tapi hasil evolusi. Tidak ada kehidupan sesudah mati. Prinsip hidup humanis sangat simpel. Makan, minum, dan kawinlah sepuasmu karena mungkin besok akan mati. Lakukan apa saja asal kamu suka. Seks, lesbi, homo, kawin cerai, bunuh diri, aborsi, atau eutanasia adalah hak asasi dan tidak ada yang berhak mencampuri Anda. Cara perang melawan agama itu mudah. Manifesto Humanisme di Amerika Selatan pada 7 Mei 2005 mendeklarasikan kembali lagu-lagu Yunani, Humans are the measure of all the things. Jika pluralisme agama memindah pusat orbit dunia agama, world of religion, kepada satu Tuhan, humanisme memindahkan orbit segala sesuatu dari Tuhan kepada manusia. Tuhan bukan lagi pusat dan ukuran segala sesuatu. Salah laku dalam hasil seks, lesbi, homo, kawin cerai, bunuh diri, aborsi, eutanasia, dan lain-lain kini tidak lagi diukur dari agama. Baik buruk, kata Bernard Russell yang ateis itu
adalah kualitas milik objek yang terpisah dari opini kita. Sebab ukuran moral adalah objektif, bukan subjektif atau normatif. Pantas takbir yang diikuti dengan menjotos hidung sampai berdarah adalah kekerasan. Tapi mutilasi tanpa takbir dianggap tidak kriminal biasa. Merazia tempat maksiat dengan takbir demi nahi mungkar melanggar HAM, tapi razia polisi demi keamanan dan tanpa takbir adalah biasa. Artinya jangan bawa agama untuk kemanusiaan, apalagi berbentuk kekerasan. Pokoknya agama dipasung agar tidak masuk ke ranah publik dan humanisme diusung agar menjadi agama publik. Ukuran moralitas bukan agama tapi publik. Moralitas tidak harus religius. Di sini sayap-sayap mulai terdengar Christian humanism kini diterjemahkan menjadi Muslim humanis. Dengan bahasa fikih mereka berfatwa, syariat bukan anak Tuhan, tapi untuk manusia, maka ukurannya juga bukan Tuhan. Tujuan maksud syariah lebih penting dari syariat, artinya kemanusiaan lebih penting dari syariat, konteks lebih penting daripada teks. Tidak, memang tidak ada yang salah dalam agama, tapi agama telah kalah dari humanisme. Manusia tidak lagi untuk Tuhan, tapi Tuhan untuk manusia. Moralitas tidak selalu harus religius. Sila ketuhanan boleh jadi nantinya diganti dengan sila kemanusiaan. Sebab di sini ilmunya sudah berani berfatwa, syariat bukan untuk Tuhan tapi untuk manusia. Kemanusiaan lebih penting dari syariat. Ini ukurannya bukan syariat tapi insaniyah atau basyariat. Dulu saja Tertullian secara peyoratif mengeluh, what has Jerusalem to do with Athens? Maksudnya, apa gunanya agama bagi akal? Mungkin kalau kesah Tertullian itu akan berubah begini, apa yang bisa dilakukan agama jika semua demi manusia? Kini waktunya kita menyoal diri, muhasabah. Apa gunanya agama jika kita hanya ingin surga atau dunia? Apa gunanya kolbu jika syahwat sudah menggebu? Saya akhirnya paham mengapa penganut humanisme itu tidak bisa ngopi bersama sambil bicara agama dan Tuhan, karena mereka telah merasa jadi Tuhan. Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.